Jadi Bapak Ibu, ini kontrastis antara Permenpan 13 dengan 1. Apa yang kita perbaiki di sini adalah basisnya adalah butir kegiatan diselaraskan dengan SKP. Kalau di sana basisnya ruang tugas, kemudian setiap jenjang jabatan harus tanya ekspektasi dari pimpinannya apa. Dan itulah yang harus dideliver. Jadi jangan sampai ada disparitas antara ekspektasi pimpinan dengan butir kegiatan yang didefinisikan terlebih dahulu oleh instansi pembina. Ini poin nomor satunya. Kedua, perpindahan dilakukan dalam satu rumpun. Di sana perpindahan dilakukan cross mobility-nya lintas rumpun sangat memungkinkan. Jadi bahkan keluar dari rumpun pun memungkinkan, tentu lewat uji kom, tetapi sepanjang di dalam rumpun tidak perlu melakukan uji kom. Angka kredit di awal tahun ditetapkan, target angka tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali. Ini antara saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena di PP kita masih ngomong angka kredit, ya kita definisikan angka kredit yang untuk JF utama berapa target setahun, Madya berapa setahun, Muda berapa setahun itu kita konversikan. Tetapi insya Allah dalam PP yang akan kita revisi, mudah-mudahan tidak sejelimet ini perhitungannya. Ya. Kemudian Dupak, nggak ada lagi Dupak. Yang ada adalah rencana kinerja, kemudian ongoing feedback, kemudian hasil kinerjanya seperti apa. Kenaikan pangkat luar biasa nanti juga bisa diberikan kepada JF yang kinerjanya, hasil kerjanya sangat baik, perilakunya sangat baik. Kemudian tentu akselerasi akan bisa dilakukan di situ. Instansi pembina yang tugasnya sekarang ada 19, termasuk mendefinisikan butir-butir kegiatan, menilai dan lain-lain. Ke depan lebih banyak kepada pembinaan, konten, belajar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kira-kira konten dan tadi Pak Abah sudah sampaikan, sudah disiapkan buku panduan yang berisi pertanyaan dan jawaban terkait dengan jabatan fungsional ini. Tetapi tentu nanti pertanyaan-pertanyaan baru yang belum terjawab akan kita siapkan lagi Q&A-nya. Dan tadi Pak Menteri sudah menyatakan pertanyaan pertama Bapak lakukan dulu kepada si pandai, kepada chatbotnya Kemenpan RB. Kalau si pandainya nggak bisa jawab, silakan hubungi tadi ya piket-piket kami yang akan membantu Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan yang tidak terjawab oleh si pandai. Kalau masih nggak bisa, baru kita Zoom meeting. Ya, kalau perlu Bapak Ibu datang untuk datangnya mestinya ke BKN karena kami ingin lebih fokus ke policy making-nya, kemudian servicing-nya nanti dilakukan oleh kawan-kawan BKN. Ruang lingkup pengangkatan pertama, JF diberikan akses masuk dari tengah. Ini sedang kita siapkan, penyesuaian jenjang jabatan, promosi dan lain-lain akan dipermudah. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan aspek administrasi ya kita akan masuk ke substansi lebih banyak. Kita akan fokus ke hasil kerja, ke perilaku, hasil kerja, perilaku yang mendukung hasil kerja kinerja organisasi. Kalau selama ini tidak ada hubungan antara kinerja organisasi dengan kinerja individu. Tim saya kinerjanya baik semua. Ya, padahal kinerja unit belum tentu baik begitu. Coba Bapak Ibu lihat SKP-nya kawan-kawan, nggak ada yang di bawah baik, baik, sangat baik, baik, sangat baik. Ya. Kemudian predikat kinerja, Permenpan 6 sudah mengatur rencana kinerja tahunan. Ini mumpung Januari, segera lakukan dialog antara pimpinan dengan pegawai, one on one. Saya dengan tim saya juga one on one, Pak Abah juga dengan timnya one on one. Kemudian penilaian atasan itu jangan sampai hanya dilakukan di akhir tahun. Ya, ada yang namanya ongoing feedback di Permenpan 6. Kalau udah ada yang menyimpang dari target, langsung di coach, langsung di mentoring agar tidak terlalu jauh. Karena fokus Permenpan 6 bukan menilai kinerja di akhir tahun, fokus dari Permenpan 6 adalah meningkatkan kinerja ASN. Jadi jangan tunggu akhir tahun kinerjanya jelek. Terlebih dahulu baru kita berikan feedback, kamu setahun ini ngapain aja sih? Loh kan kemarin-kemarin kok Bapak nggak ajak ngobrol, kok baru akhir tahun Bapak ngomong kinerja saya jelek gitu. Ya jadi fokus kita adalah meningkatkan kinerja, bukan menilai kinerja pada akhir tahun. Kemudian untuk yang sekolah, langsung diberi tambahan angka kredit, sekali doang ya, jangan tiap tahun kemudian diklaim ijazahnya begitu, ya pada tahun berjalan itu. Nah, ini tabel ini masih keluar agak rumit, karena ini mengikuti peraturan yang sudah ada, peraturan pertandingan yang sudah ada.
Karena itu ada konversi-konversi, mudah-mudahan di RPP nanti sudah langsung aja. Kalau sangat baik itu 100 berapa, 150, 100 begitu ya. Ini masih ada konversi-konversi sesuai dengan target angka kredit yang saat ini ada untuk JF pertama, Madya Utama, Terampil, Mahir, dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, kami highlight peran dari instansi pembina lebih banyak sebagai human capital business partner untuk learning. Untuk menyiapkan konten-konten, memastikan jabatan-jabatan fungsional mudah mengakses pembelajarannya. Kemudian pejabat fungsional wajib mengembangkan dirinya sendiri. Jadi harus ada self-driven-nya dari pejabat fungsional. Jangan nunggu dipanggil oleh LAN baru belajar, jangan ditunggu 20 CP-nya jatuh tempo baru belajar dan lain-lain. Ya, kita semua wajib belajar setiap hari. Karena itu tadi saya sederhanakan saja job desk kita 4. Clarify ekspektasi, deliver ekspektasi itu, minta feedback sesering mungkin, kemudian belajar terus meningkatkan kemampuan kita agar ekspektasi tadi bisa kita deliver lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dari kemarin. Sesederhana itu sebetulnya intisari dari pengelolaan jabatan fungsional. Konsolidasi 293 JF yang ada, masih ada puluhan di pipeline yang mengusulkan, nanti akan dilakukan dengan sederhana, dikelompokkan saja. Jadi nanti ke depan bahkan pengusulan JF akan lebih sederhana, sepanjang Bapak Ibu instansi teknis bisa merujuk jabatan ini nanti kelompoknya sana Pak gitu. Jadi kalau Bapak create jabatan nomenklatur baru misalnya, Bapak Ibu lah yang harus memasukkan kira-kira dia ke kelompok mana agar learningnya bisa dibantu. Jadi nanti proses perizinan jabatan nomenklatur dan selama ini itu Pak Aba menjadi the most wanted personnya. Ke depan kita akan berikan keleluasaan kepada kawan-kawan untuk mendefinisikan nomenklatur sesuai kebutuhan organisasinya masing-masing. Tetapi sepanjang jabatan yang Bapak Ibu create bisa dimasukkan ini kelompok fungsionalnya mana. Itu akan kita sederhanakan dalam proses integrasinya. Nah, next kita tentu tidak berhenti di sini Bapak Ibu. Ada lebih dari 1.000 regulasi yang terkait ASN, yang mengait satu sama lain. Itulah sebabnya saat ini tadi Pak Aba sudah sampaikan, kami sedang mengupayakan tahun ini selesai sebuah PP yang kita sebut PP Manajemen ASN atau Manajemen Pegawai ASN, yang insya Allah kalau ini direstui oleh kawan-kawan semua ya, oleh Yang Maha Kuasa melalui keahlian Bapak Ibu, terutama di kelembagaan nanti, kemudian di Kumham, kemudian di instansi-instansi yang terkait untuk harmonisasinya, insya Allah kalau PP ini selesai Bapak Ibu, ini akan mencabut seluruhnya 11 PP yang terkait dengan ASN, 295 Kep Perpres, 1 Kepres, dan mencabut sebagian 8 PP, 4 Perpres, 3 Kepres, dan 1 Permenpan RB. Mudah-mudahan regulasi kita menjadi lebih sederhana, nggak perlu nanya Pak Aba dulu, ini PP yang mana nih yang ngatur Pak Aba? Ya, Pak Abanya ingat semua karena ikut bikinnya. Kalau Pak Abanya nanti tahu-tahu pindah ke IKN jadi apa begitu gimana? Ya, siapa yang tahu tuh PP-nya tuh? Ya. Jadi mudah-mudahan ini menyederhanakan. Syukur-syukur Bapak Ibu, kita akan langsung kontennya kita align sehingga undang-undang juga nanti akan support juga agenda reformasi birokrasi terkait dengan transformasi SDM aparatur ini. Mudah-mudahan ini bisa kita sukseskan tahun ini karena kita menghadapi era yang menuju Indonesia maju bersama-sama. 2024-2045 adalah Indonesia emas yang ditargetkan oleh pemerintah. Kemudian juga digitalisasi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya Simpek saat ini lebih dari 621 plus. Di samping Simpek ada lagi nanti sistem absen, sistem learning, sistem ini ya. Perkiraannya lebih dari 1.000 aplikasi terkait dengan SDM di seluruh instansi pemerintah. Saat ini kami dengan BKN sedang merumuskan bisa nggak satu platform saja sehingga semua kita bisa masuk ke platform itu sehingga kita bukan hanya hemat uangnya tetapi bisa lebih berkolaborasi, datanya bisa ditukar ya. Thailandnya bisa diputar dan lain-lain dalam sebuah platform. Saya kira itu, terima kasih 20 menit lebih sedikit sebenarnya tapi Pak Aba nggak tegur karena kayaknya ada hal-hal penting yang saya mau sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.